Assalamualaikum, selamat pagi. Sharing lagi ya teman-teman, Mami kegiatan hari ini. Aku tadi habis beres-beres kamar dan aku lupa video dari awal ya. Ini udah mau selesai, tinggal pasang sarung bantal. Nah ini teman-teman, babynya baru bangun. Dia nangis karena lagi pup ya. Terus ini aku mau gantiin popoknya dulu. Ini tuh babynya sama aku. Aku yang ngurusin dulu sementara karena ibunya lagi bed rest. Sempat pulang sekitar 4 atau 5 harian di rumah. Setelah itu harus balik lagi ke rumah sakit untuk dirawat. Jadi sementara ya aku, mama aku, sister aku yang ngurusin baby ya. Ini tuh babynya minum sufor ya mam. Jadi suaminya adik aku tuh harus bolak-balik untuk nganter ASI ke rumah. Babynya itu kuat banget nyusunya mam ya. Terus kalau nggak dikasih susu itu nangisnya itu agak galak. Makanya adik aku sedia sufor untuk tambahan kalau aja pas terlambat nganter ASI gitu ya. Karena kan ibunya juga lagi bed rest, terus harus mompa terus kan ASInya, dan untuk ASInya juga masih belum begitu deras. Tapi sih sampai sekarang ini Baby Yumna masih dikasih ASI selama stok persediaan ASInya masih ada. Si ibunya itu bed restnya mungkin karena kelelahan dan membutuhkan perawatan intens setelah melahirkan dan operasi sesar ya. Kalau masih baby kayak gini tuh enak banget jagainnya. Paling dia tuh kalau bangun nangis cuman mau nyusu. Setelah itu langsung tidur lagi. Belum rewel yang kayak gimana-gimana ya. Jadi untuk ngejagainnya pun itu ya masih santai. Teman-teman, mami-mami, gak berasa sebentar lagi bulan Ramadannya akan segera berakhir. Ya Allah, sedih banget ya kayaknya mau ninggalin bulan Ramadan. Harapannya semoga Ramadan tahun depan kita masih bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat, amin. Aku ngerasa Ramadan tahun ini pun juga aku ibadah itu belum terlalu maksimal ya mam. Masih banyak kurang kusyuknya, dan banyak lah pokoknya kekurangan yang ada pada diri ini gitu. Harapannya semoga setelah ini seterusnya dan Ramadan selanjutnya lagi bisa lebih baik dari tahun ini. Manusia tuh udah jelas-jelas tidak ada yang sempurna. Ibadah itu ya kalau menurut versi kita udah melakukan yang terbaik, tapi kita nggak tahu ibadah kita ini tuh diterima nggak sih sebenarnya sama Allah. Kayak hati ini selalu mikir nih, ya Allah ibadahku ini sebenarnya keterima nggak sih gitu kan, aku ini udah kusyuk nggak sih gitu, kayak terus aja gitu yang ada di pikiran. Semoga kita semua ya teman-teman terus menjadi pribadi yang baik, terus ngoreksi diri, dan terus tahu di mana salah kita. Ya teman-teman, saling sharing aja karena aku pun juga tidak sempurna, banyak banget kurangnya. Semoga kita selalu diberkahi Allah, selalu diingatkan dimanapun kita berada untuk terus koreksi diri dan terus untuk menjadi lebih baik, amin. Lanjut ya teman-teman, ini Baby Yumnanya mau mandi. Ini sister aku yang mandiin karena emang dia biasa yang ngurusin bayi. Dulu juga waktu aku setelah melahirkan itu juga sister aku ini yang ngurusin aku. Pokoknya sister aku ini tuh berjasa banget dan banyak banget sumbangsinya dalam hal mengurus perbayian, mulai dari aku waktu setelah melahirkan, baby Meka dia juga yang ngurusin, sekarang adik aku ini dia juga yang ngurusin. Pokoknya semoga Allah lah yang membalas ya, sister aku selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, dimurahkan rezekinya, amin. Ini tuh pasti dia nonton ya vlognya. Teman-teman, maaf banget ya suaraku kayak gini kedengarannya, kadang hilang terus serak-serak nggak jelas gitu, karena kan kemarin di vlog sebelumnya itu aku silent vlog dan itu bener-bener suara aku tuh habis gitu, dan ini sebenarnya itu baru mulai sembuh tapi aku paksain lagi untuk voice over, jadinya aku ngerasa di tengah-tengah voice over suara aku mulai mau hilang lagi nih teman-teman. Maaf banget kalau kedengeran yang gak nyaman, karena tadinya aku mau silent vlog aja daripada ngetik kan agak lama ya mam ya, tapi karena video aku tuh udah ketumpuk dan harus segera diedit, ya udah aku paksain untuk voice over. Memori aku juga full ya teman-teman. Aku ada stok video itu dari bulan puasa sampai saat ini nih yang belum aku edit gitu.
Nah, karena udah ketumpuk dan udah nggak ada space lagi, makanya aku mau cepet-cepet kelarin ngedit terus mau aku hapusin. Pastinya video ini tayangnya nanti pas lebaran ya teman-teman. Kalau aku perhatiin vlog-vlognya teman-teman yang lain itu udah pada tayang ya vlog lebarannya. Sedangkan aku tuh masih nayangin vlog di saat bulan Ramadan. Kegiatan di saat bulan Ramadan. Iya. Nek dah mandi nek. Udah halem aku nek. Halem aku nek. Lanjut, ini aku mau ke swalayan, mau belanja sedikit kebutuhan. Dan Masya Allah mam, cuaca hari ini tuh panas banget ya. Pokoknya kalau udah akhir-akhir puasa itu panasnya langsung menyala. Saking panasnya, aku sampai pakai kacamata. Anak-anak pada pakai topi. Jadi kalau ngeliat ke atas langit gitu mam, itu kayak berasa tembus gitu mam mataharinya. Saking panasnya. Ke swalayan nanti aku mau cari beberapa kebutuhan. Jadi aku tuh rencananya pingin buat dessert. Aku pingin buat cheese squid. Nah, terus aku mau beli minuman juga ya. Nggak banyak sih mam, aku belinya sedikit-sedikit aja gitu. Ya disesuaikan lah sama budget. Gimana nih teman-teman, mami udah pada belanja apa nih? Kue-kuenya beli atau buat? Kalau aku tahun ini kuenya beli aja mam, karena biasanya sister aku yang buatin ya untuk kue lebaran gitu. Tapi karena sister aku tuh kerepotan gitu ya, dan sepertinya agak capek juga gitu. Jadi dia hanya buat untuk dirinya sendiri dan untuk di rumah lah bersama keluarganya dan anak-anaknya. Biasanya kan aku kan ikut nimbrung gitu ya buat kue bareng. Nanti aku tuh disisihkan gitu setoples atau 2 toples gitu ya. Kali ini enggak, aku beli sendiri aja. Di daerah rumah aku 3 hari sebelum lebaran, kira-kira 3 atau 4 hari lah sebelum lebaran itu penjual-penjual kue itu udah tutup ya teman-teman, udah nggak ada. Ya mungkin karena udah dekat lebaran kan, jadi mereka mesti mempersiapkan untuk yang di rumah. Dan aku teman-teman di terakhir puasa itu, aku udah nggak makan gorengan-gorengan lagi. Ya karena suara aku ya jadinya rusak gitu. Batuk juga, pokoknya bener-bener tenggorokan itu ya rusaknya gara-gara kebanyakan makan gorengan dan sambel. Sakingnya udah begini nih suara, jadi kayak aku niatin ntar kalau lebaran aku mau makannya itu yang maksudnya mengurangin lah makan yang bersantan-santan dan menghindari minuman bersoda atau es-esan gitu. Mending aku cari amannya aja lah, minum air putih teman-teman. Karena di rumahnya mama aku dan saudara-saudara yang lainnya juga, itu kalau lebaran kan udah pasti santan ya menu utamanya. Terus ada gulai ayam kampung, rendang. Dan santannya itu yang kental-kental gitu loh teman-teman. Ya gitu ya. Kalau aku nekatin untuk banyak-banyakin makan santan gitu, nanti malah nggak sembuh-sembuh suara. Lanjut ya teman-teman, di sini aku udah di etalase persabunan. Nah ini aku lagi pilih sabun cair untuk anak aku, tapi aku ada ngambil salah satu merek sabun yang biasa aku pakai, dan itu aku wanginya sebenarnya suka banget ya. Aku nggak bisa sebutin mereknya apa karena takut menjatuhkan suatu produk aja sih, dan ternyata aku disuruh balikin lagi sama suami aku karena kata suami aku nggak usah pakai yang merek itu, takutnya nanti anak-anak gatal-gatalnya itu kumat. Alergi gatal-gatalnya itu tuh muncul di selipan-selipan badan ya, kayak di pergelangan tangan, terus di kaki gitu, di leher. Makanya aku tuh pakeinnya selang-seling, kadang-kadang sabun batang dan kadang juga sabun cair. Kalau untuk sabun batang itu kan kandungannya tuh nggak terlalu strong ya teman-teman, busanya juga nggak terlalu banyak. Mungkin mami-mami yang anaknya alergian sama sabun pasti akan bingung banget ya yang namanya cari sabun cair yang cocok untuk anak.
Next aku cari deterjen. Nah teman-teman, di swalayan ini tuh aku agak muter-muter ya karena aku nggak hafal tempatnya. Sebenarnya aku tuh jarang banget ke swalayan yang di daerah sini karena emang sedikit agak maju lagi dari rumah daripada swalayan Maksi yang biasa deket banget di depan rumah. Seperti yang aku bilang ya, swalayan Maksi itu bener-bener antrinya parah ya teman-teman, makanya aku tuh lari ke sini. Kelihatan ya, di sini tuh aku bisa berbelanja dengan nyaman, no antri-antri, no rame-rame lah intinya. Next beralih ke etalase semprotan untuk nyamuk. Nah di sini aku harusnya ngikutin kata hati aku aja. Aku biasa pakai yang tutupnya warna orange karena itu aku ngerasanya lebih ampuh itu ya daripada yang pilihan suami aku nih yang warna biru. Jadi ya karena udah terlanjur, next nanti aku balik lagi ke tutup yang orange aja. Next aku pilih pengarum ruangan. Nah biasanya aku andalan selalu ambil yang aromanya kopi ya teman-teman, karena aku lebih suka yang aroma kopi. Suka juga sih yang varian lain gitu ya, tapi entah kenapa setiap mau beli yang varian lain itu kayak lagi-lagi baliknya ke kopi gitu teman-teman. Juga jangan produknya terus. Next aku beralih ke minuman. Sebenarnya belum mau beli minumannya hari ini, tapi karena ngeliatin orang-orang itu pada ngangkut-ngangkut itu kayak tertular gitu ya teman-teman. Tapi kali ini tuh aku belum ngambil minuman soda ya. Aku ngambilnya itu Aqua yang botol-botol kecil gitu ya. Sekarang itu kan lucu banget ya, ada kemasan botol Aqua yang imut-imut banget. Nah itu aku tadi ngambil ya 2 dus. Next aku beralih ke snack-snack ya teman-teman. Ini aku ambil biskuit. Terus aku ada lihat kue kering nih di sini. Ini tuh kan kemasannya 1 kilo. Terus isinya tuh penuh banget dan lumayan berat ya. Dan juga kuenya itu gede-gede banget ya teman-teman. Aku tuh paling susah kalau mau beli kue tapi aku nggak familiar sama mereknya. Meskipun aku lihat dari tampilannya menarik, tapi aku kalau nggak familiar sama mereknya itu mam, ya paling aku cuman lihat-lihat aja gitu mam. Nah di sini tuh suami aku bilang dia ada tahu merek kue yang enak mam. Jadi nanti aku akan kasih tunjuk ya di swalayan yang satunya. Ini tuh aku salvo ya mam. Sebenarnya harganya itu tinggi-tinggi banget ya, ada yang sekilonya 170, bahkan ada yang menembus di angka 225.000. Nah yang pasti kan untuk harga segitu pasti enak dong mam ya kan, nggak menggunakan bahan curah-curah gitu, pasti ini bahan premium sih. Cuman aku ya nggak berani aja untuk coba-coba kalau memang aku tuh nggak familiar sama mereknya. Nah teman-teman, ini tuh aku ambil whipping cream karena rencananya aku tuh mau buat dessert cheese squid, tapi aku nggak tahu ya buatnya tuh kapan. Bisa jadi aku buatnya setelah lebaran sih ini, karena di rumah itu juga lagi banyak banget mam kue, terus ada bolu tart juga. Jadi kalau misalnya aku buat cheese squidnya sekarang itu tuh akan mubazir gitu ya, bingung nanti yang kemakan itu yang mana. Yang penting aku stok aja bahan-bahannya supaya nanti kalau aku mau buat itu aku nggak umek lagi ya cari bahan-bahan ke swalayan. Nah teman-teman, setelah aku ambil whipping cream tadi, aku ambil susu kental manis. Nah ini tuh susu kental manisnya kan pertama aku ambil yang kalengan ya. Setelah aku sampai di kasir itu, aku balikin lagi ini teman-teman yang kalengan karena aku ini ya ternyata pas aku lihat gramnya itu terlalu kebanyakan. Aku balik lagi untuk cari yang saset, karena kalau yang di saset itu udah sesuai banget sama yang di resep ya mam, takaran gramnya itu tadi. Karena satu ya, aku tuh sekarang gak mau nyetok-nyetok gitu nyisa-nyisa, aku pengen pakai sekali habis aja. Karena aku tuh pernah nyetok-nyetok kan teman-teman, tapi ujung-ujungnya aku gak buat-buat. Udah gitu aku tuh nyetok yang kemasannya gede gitu. Nah kalau yang kecil-kecil gitu aku tuh nggak worry gitu, nggak takut kalau misalnya pun expire nih ya aku nggak nyesel banget. Beda sama yang gede-gede gitu, udah aku stok ujung-ujungnya malah kebuang karena expired.
Karena aku tuh tipenya ya teman-teman, kalau aku lagi pengen buat sesuatu, itu biasanya aku tuh nggak langsung buat, aku beli dulu bahannya, dan itu aku taruh dulu di kulkas, buatnya tuh masih nanti-nanti gitu, nggak langsung aku kerjain ya, karena ya balik lagi, aku tuh kadang sukanya tiba-tiba pingin, nanti tiba-tiba nggak jadi gitu teman-teman. Tapi kalau buat cheese squid ini insya Allah sih jadi ya, karena memang aku tuh udah pengen banget ya buat cheese squid. Cheese squid itu dessert khas Bandung ya, yang resepnya itu lagi seliweran di YouTube, banyak banget ya aku lihat. Dan dia tuh simpel juga gitu. Ya mudahan cheese squid aku nanti berhasil ya teman-teman. Next, ini aku udah di kasir, saatnya bayar. Nah teman-teman, ini tuh nggak terlalu rame ya, aku senang banget. Jadi tadi cuman ngantri sekitar 1-2 orang. Udah deh langsung bayar dan sat aja gitu teman-teman. Aku tuh ya teman-teman kadang-kadang itu suka lupa gitu buat tas belanja. Kalau udah terakhir bayar, aduh iya ya tas belanjanya nggak bawa, ujung-ujungnya beli. Nah kalau beli tuh kan kadang ada yang harganya 6.000, 8.000. Kalau terus-terusan seperti itu kan pemborosan juga kan teman-teman. Padahal ada tas belanja di rumah gitu yang aku simpen-simpen gitu. Ya kenapa selalu lupa. Sudah sampai rumah dan ini aku mau keluarin belanjaan tadi. Nah ini tiba-tiba ada Indomie karena aku tadi lupa ambil Indomie, tapi tadi nggak aku video ya teman-teman. Nah kira-kira belanjaan hari ini seperti ini. Ya belanja secukupnya dan disesuaikan dengan budget ya teman-teman. Hari ini vlog aku tuh nggak berasa ya teman-teman, tahu-tahu udah 18 aja gitu ya, mau ke 20 menit. Biasanya durasinya 10 atau 12 ya. Tapi nggak berasa juga nih aku ngobrol-ngobrol sama teman-teman mami-mami, itu kayak nggak berasa gitu waktunya. Oke, selesai juga vlog hari ini. Terima kasih untuk teman-teman mami-mami yang udah ngikutin kegiatan aku dari awal sampai selesai. Mohon maaf jika voice over kali ini suaranya agak mengganggu ya teman-teman. Semoga nanti lebaran udah sehat-sehat gitu, amin. Sekian vlog hari ini, semoga vlog hari ini bisa menghibur teman-teman mami-mami dalam melakukan aktivitas. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.